Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di video pembelajaran mata kuliah perencanaan strategis pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunajaya Madura. Hari ini adalah pertemuan ke-12 dari mata kuliah ini dan kita akan berdiskusi tentang penetapan strategi dan indikator kinerja untuk menyusun rencana aksi strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Jadi nanti kita akan membahas tentang materi sebelumnya dalam review, begitu ya. Kemudian baru memasuki materi hari ini tentang penetapan strategi dalam bentuk perencanaan program atau kegiatan, kemudian penetapan indikator kinerja. Nah, capaian pembelajaran pada hari ini, pertemuan ke-12 adalah mahasiswa diharapkan mampu menurunkan tujuan prioritas ke dalam sasaran, kemudian strategi dalam bentuk program kegiatan, menetapkan indikator kinerja, serta nanti diharapkan mampu menyusun rencana detail dari kegiatan dalam proyek atau kasus yang mereka sedang bikin rencananya. Oke, selama pra-UAS, kita banyak berdiskusi tentang bagaimana menyusun rencana aksi strategis untuk pembangunan ekonomi lokal. Di mana pembangunan ekonomi lokal salah satu cirinya adalah partisipatif, sehingga harus ada keterlibatan stakeholder dalam prosesnya. Untuk itu sangat dibutuhkan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam latihan ini, mahasiswa adalah tim fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, karena itu sebelum memulai menyusun rencana, maka tim atau fasilitator pemberdayaan masyarakat harus melakukan analisis stakeholder, khususnya menggunakan influence dan influencer matrix, sehingga nanti kemudian teridentifikasi siapa sih nanti stakeholder yang harus kita libatkan, kita proteksi, atau bahkan kita handle with care, dan yang terakhir bisa kita gak perlu dilibatkan, misalnya seperti itu. Nah, untuk menyatukan pemahaman, kesepakatan antar stakeholder, maka perlu dilakukan analisis rich picture, dilakukan bersama-sama sehingga nanti stakeholder yang terlibat dalam proses nantinya semuanya sepakat dan paham tentang kasus atau problem yang akan kita susun rencananya. Nah, setelah itu barulah kita melakukan 4 tahap inti perencanaan, yaitu mengetahui kondisi saat ini, menetapkan tujuan, menyusun strateginya, kemudian menetapkan indikator. Untuk mengetahui kondisi saat ini, kita kemarin, beberapa pertemuan kemarin sudah belajar tentang analisis akar masalah, kemudian identifikasi strength, weaknesses, opportunity, dan threat dari kondisi yang kita sedang bikin rencananya. Kemudian kemarin kita juga telah melakukan belajar bersama tentang analisis tujuan yang merupakan turunan dari akar masalah, analisis akar masalah, kemudian bagaimana mengidentifikasi tujuan prioritas melalui analisis SWOT. Nah, setelah itu kita ke tahap berikutnya, yaitu menyusun strategi serta menetapkan indikator. Nah, dalam 2 hal ini kita menurunkan tujuan prioritas yang sudah diidentifikasi sebelumnya sesuai dengan kebutuhan, kemudian menetapkan indikator, yaitu dengan Smart C ya. Kita tahu itu. Jadi inilah bagian inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-12 ini. Gitu ya. Oke. Kita review sedikit tentang penetapan tujuan prioritas. Jadi kalau kita kemarin menggunakan analisis tujuan yang merupakan turunan dari analisis akar masalah, maka outputnya berupa tujuan utama. Nah, jika akar masalahnya banyak, gitu ya, maka tujuan kita akan sangat-sangat banyak. Nah, karena mungkin dana kita tidak banyak, waktu kita tidak banyak, maka mungkin perlu prioritisasi prioritas tujuan yang akan kita selesaikan, yang akan kita capai selama
kegiatan kita, di proyek kita. Nah, bagaimana memprioritisasi prioritas? Nah, kita bisa menggunakan teknik prioritisasi seperti yang pernah kita latihkan saat menentukan isu strategis di pertemuan pra-UTS kemarin. Jadi waktu itu langkahnya adalah pertama kita harus mendaftarkan. Kalau kemarin itu isu strategis berarti isu itu daftarkan isu-isu yang akan kita prioritaskan. Nah, karena yang kita prioritaskan hari ini adalah tujuan-tujuan prioritas, maka daftarkan saja tujuan-tujuan utama yang akan diprioritaskan. Setelah itu penetapan kriteria prioritisasi, ya. Kemudian penetapan bobot tiap kriteria, ingat jumlah total bobot sama dengan 1 atau 100% ya. Kemudian 4, beri nilai atau skor setiap tujuan untuk setiap kriteria. Dan yang berikutnya adalah hitung total skor tiap tujuan, yang merupakan jumlah dari skor kali bobot untuk setiap kriteria, untuk seluruh kriteria. Jadi nanti tujuan prioritas adalah skor tujuan yang memiliki total skor tertinggi. Jadi kalau kalian menggunakan analisis tujuan, ya mungkin kalian perlu prioritasasi berikutnya. Namun kalau misalnya kalian kemarin menggunakan analisis SWOT untuk penetapan tujuan prioritas, maka Anda sudah langsung memperoleh tujuan prioritas. Mungkin kita bisa menentukan 2 atau 3 prioritas sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, ini hanya sekedar review ya tadi untuk menentukan tujuan prioritas sama seperti menentukan isu strategis, kita mendaftar tujuan utamanya, kemudian kita tetapkan kriteria 1 sampai kriteria terserah sesuai dengan kesepakatan, penentuan bobot-bobotnya. Ingat bobot kalau dijumlahkan sama dengan 1, kemudian secara bersama-sama kita menetapkan berapa skor dari masing-masing tujuan untuk setiap kriteria. Skor misalnya kita bisa patok 1 sampai 5, misalnya dengan 1 sangat tidak berpengaruh, yang 5 sangat berpengaruh ya. Kemudian kita menghitung total skor yang merupakan penjumlahan dari bobot kalikan skor yang di sini plus bobot 2 kalikan skor 2 dan seterusnya sampai ke terakhir ya. Dan prioritas adalah tujuan prioritas adalah tujuan utama yang memiliki total skor tertinggi. Bisa 2 atau 3 tujuan, silahkan sesuai dengan sumber daya yang kalian miliki. Catatannya adalah penetapan kriteria, bobot kriteria, dan skor setiap tujuan per kriteria. Ya, jadi penentuan ini semua dilakukan secara partisipatif. Artinya diskusi dan kesepakatan bersama stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan. Nah, hari ini bagaimana menurunkan sasaran, kemudian strateginya dalam bentuk program kegiatan, serta indikator kinerja. Nah, cara atau langkahnya sama persis seperti apa yang kita lakukan pada saat berlatih menyusun rencana strategis perangkat daerah saat pra-UTS kemarin. Jadi kita harus ingat kembali, sasaran adalah kondisi saat tujuan tercapai. Umumnya kita tahu ya, tujuan itu menggunakan kata kerja. Sementara sasaran itu adalah kata kondisi, kata keadaan. Jadi misalnya tujuan adalah meningkatkan kesempatan kerja, misalnya seperti itu, maka kata sasaran biasanya diawali dengan awalan ter dan akhirannya atau me-nya. Jadi misalnya kalau tadi meningkatkan, maka sasarannya adalah meningkatnya, gitu ya, meningkatnya kesempatan kerja. Walaupun tidak baku seperti ini, tapi Anda bisa dijadikan ini sebagai rule of thumb ya. Kemudian kita harus ingat kembali apa beda program dan kegiatan. Ingat program itu adalah kumpulan dari berbagai kegiatan yang memiliki tujuan yang sama, tujuan besar yang sama itu tujuan program. Sementara kegiatan ini aktivitas detail, ya, aktivitas detail. Nah, terkadang di beberapa tempat kadang-kadang program itu tidak perlu, jadi langsung kegiatan saja yang diidentifikasi. Jadi nanti kumpulan kegiatan-kegiatan saja yang identifikasi ya. Kemudian pernyataan kegiatan biasanya adalah kata benda. Jadi kalau misalnya tadi tujuannya adalah meningkatkan, sasarannya adalah meningkatnya, maka kemudian program biasanya peningkatan. Jadi dia berupa kata benda.
gitu ya, dari kata kerja. Kemudian yang perlu kita ingat juga adalah bagaimana menetapkan indikator kinerja. Ya, masih ingat ya bahwa kriteria indikator harus SMART-C. Dia spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound, serta continuous improve. Silakan kalian buka lagi. Kemudian kalian juga harus ingat bagaimana indikator kinerja. Ingat bahwa ada 6 jenis indikator kinerja. Di luar 6 jenis ini, maka itu bukan pernyataan indikator. Ingat ya. Ada yang pertama adalah bahwa bisa saja indikator itu adalah kualitatif atau ordinal, berskala ordinal seperti skala Likert begitu ya. Kemudian bisa berbentuk angka absolut, misalnya jumlah penduduk, jumlah peserta, blah blah blah. Kemudian bisa juga dalam bentuk rata-rata lama sekolah, misalnya contohnya rata-rata ramal sekolah, rata-rata usia, misalnya memasuki sekolah dasar dan sebagainya. Dan rata-rata bisa juga yang keempat dalam bentuk persentase, kemudian yang kelima bisa dalam bentuk rasio atau rate atau angka, gitu ya. Dan yang terakhir bisa juga dalam bentuk indeks, ya. Silahkan ingat kembali, dibuka-buka kembali catatan yang kemarin. Nah, Anda bisa menggunakan tabel ini untuk menurunkan sasaran dari tujuan prioritas. Ini ya, nanti silakan kalian, tujuan prioritasnya kalau ada 2 ya berarti ada 2 saja. Jadi misalnya tujuan prioritas, nomor 1 apa, nomor 2 apa, misalnya begitu ya. Tujuan prioritasnya apa, sasaran prioritasnya apa, silakan dengan cara yang sudah kita pernah lakukan. Apa indikator kinerja dari tujuan atau sasaran, gitu ya. Apa program atau kegiatan, jadi mungkin kalian tidak perlu program, langsung saja ke kegiatan. Ya kalau misalnya Anda mampu membentuk program, kemudian dari program itu diturunkan ke beberapa kegiatan, silahkan saja. Tentukan juga indikator, program, atau kegiatan. Ya. Jadi tujuan prioritas yang ditaruh di sini adalah tujuan prioritas yang telah Anda identifikasi sebelumnya. Nah logikanya nih ya, jika Anda kemarin Anda berlatih menentukan tujuan prioritas, yaitu tujuan prioritas menggunakan analisis SWOT, dan satunya adalah tujuan utama yang diambil dari akar masalah. Nah, jika analisisnya benar, maka tujuan prioritas dari analisis SWOT maupun analisis tujuan seharusnya tidak akan jauh berbeda kalau misalnya analisis kita benar. Namun jika nanti ternyata setelah kalian cek hasil latihan kalian berbeda, ya sudah nggak apa-apa. Ini karena sebuah proses, tapi nanti kalau seiring dengan kalian banyak berlatih di lapangan, harusnya dengan menggunakan analisis apapun, jika masalahnya memang itu, akar masalahnya itu, maka harusnya dengan analisis apapun akan mirip tujuan prioritasnya. Nah, nanti jika ternyata berbeda, Anda bisa gunakan tujuan prioritas dari hasil analisis SWOT saja, ya. Jadi tidak perlu dengan yang tujuan utama. Kita pakai analisis SWOT saja. Ya, silahkan ya. Ini adalah contoh penurunan kegiatan. Jadi ini tujuan utama yang pertama besar, yang besarnya. Judul proyek kaliannya apa ini? Ini yang 2. Nah, strategic action-nya atau aksi strategisnya adalah tujuan prioritas. Tujuan prioritas pertama, tujuan prioritas kedua. Mungkin ada tujuan prioritas ketiga, silakan. Dari setiap tujuan prioritas ini, kalian turunkan apa indikator dari tujuan prioritas. Apa aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Ya, silahkan. Nah, ini pakai logika berpikir. Jika tujuannya A, apa yang harus dilakukan untuk mencapai A? Maka dibuatlah kegiatan-kegiatan yang relevan. Gitu ya. Nah, untuk latihan nanti kalian bisa gunakan tabel yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Oke, yang terakhir adalah penurunan rencana detail. Jadi, kalau misalnya dalam bentuk rencana strategi seperti tadi, itu masih sangat umum.
para stakeholder masih bingung saya mau melakukan apa. Karena itu untuk penyusunan rencana aksi strategis itu perlu didetailkan dalam rencana detail. Jadi untuk persiapan pelaksanaan rencana aksi strategis perlu rencana detail. Nah, disinilah sebenarnya PAM, Participation Analysis Matrix kemarin diperlukan untuk mengidentifikasi siapa, melakukan apa, dan kapan. Jadi nanti kalian untuk setiap kegiatan yang sudah teridentifikasi, Anda harus membuat rencana detailnya. Nanti untuk kegiatan A, siapa saja stakeholder yang terlibat? Ya kan stakeholdernya banyak ya. Kemudian apa yang harus mereka siapkan dari masing-masing stakeholder ini? Apa sumber daya yang mereka harus siapkan? Kemudian apa perannya? Oh, nanti sebagai penyedia ini, sebagai fasilitator, sebagai tenaga inti, sebagai pembicara, dan seterusnya. Kapan ini dilakukan? Gitu ya. Jadi untuk setiap kegiatan yang telah teridentifikasi, jadi kalau nanti misalnya kegiatannya ada 6, maka harusnya setiap kegiatan akan harus diidentifikasi siapa melakukan apa dan kapan. Begitu logikanya. Jika Anda sering aktif di organisasi, maka sudah tidak asing lagi, tidak akan canggung bagaimana mempersiapkan pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi Anda sebagai event organizer, bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi itu adalah rencana detailnya. Sehingga nanti setiap stakeholder sudah tahu apa yang harus dilakukan, kapan mereka melakukan apa. Begitu ya. Jadi silakan berlatih, mari kita berlatih mulai dengan menurunkan sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja dari tujuan prioritas yang sudah Anda lakukan, yang sudah Anda tentukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian pilih 2 kegiatan lah untuk dibikinkan rencana detailnya. Silakan, tidak baku ya bentuk tabel rencana detail, tapi silakan bagaimana bentuk yang mempermudah semua pihak untuk memahami dan mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Oke ya. Oke, jadi catatannya adalah bahwa nanti dokumen rencana aksi strategis itu berisi semua hasil kerja proses perencanaan Anda mulai dari tahap memulai tadi analisis stakeholder sampai ke rencana detail. Nah, kemudian catatan yang lainnya adalah bahwa dalam pembangunan ekonomi lokal, yang terpenting adalah partisipasi stakeholders dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal. Karena itu sangat urgent, sangat penting adanya kesepakatan dengan stakeholder tentang apa yang akan dibangun dan dikembangkan. Ketika ada kegiatan, apa yang akan mereka lakukan, apa peran mereka, kapan mereka berperan, itu adalah menjadi sangat penting. Disepakati bersama sehingga ada komitmen bersama untuk melaksanakan itu. Dengan memastikan partisipasi stakeholder, maka masyarakat atau sumber daya lokal itu pasti akan berdaya. Begitu ya, itu adalah catatan tentang pembangunan ekonomi lokal. Oke, untuk 2 minggu ke depan, pertemuan 13 dan ke-14, mungkin tidak ada rangkaian video pembelajaran lagi terkait ini, tetapi kita akan mengadakan seminar kelompok. Sekaligus waktu saya untuk menilai kalian terhadap individu ya, individu kalian terhadap latihan-latihan yang selama ini kita lakukan selama pra UAS. Gitu ya. Nanti saya meminta setiap kelompok menyatukan semua hasil latihan ke dalam sebuah laporan, begitu ya, satu file, dan file itu silahkan dikirim ke saya, ke alamat email saya, begitu ya, paling lambat sesaat sebelum jadwal pertemuan ke-13. Nah, nanti karena ada 2 minggu, untuk setiap minggu akan ada 4 kelompok yang akan seminar yang saya undang melalui Google Meeting. Jadi dalam satu kelompok akan saya undang kira-kira 30 menit, setelah 30 menit selesai akan kelompok berikutnya diundang. Dan dalam satu pertemuan ada 4 kelompok sehingga 2 pertemuan total menjadi 8 kelompok. Ya, semuanya bisa punya waktu untuk seminar dan saya melakukan penilaian terhadap kelompok.
Silakan persiapkan diri dan kelompok Anda seoptimal mungkin ya. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya berikan hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi seminar dan nanti sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat bagi diri kalian, di masa depan kalian, untuk kalian, keluarga kalian, masyarakat luas. Demikian, saya mohon maaf jika dalam rangkaian video pembelajaran ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.